Baik e-lovers ya, saya Yohansa Samudra yang temani Anda di sore hari ini dalam jumpa kita dalam program e-comment e-station Surabaya. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya sudah kehadiran tamu spesial saya. Kita sore hari ini, besok itu libur loh ya, enak itu ngobrol yang santai-santai aja. Nah kali ini saya ingin sekali ngobrol dunia perempuan yang memiliki banyak sekali aktivitas, ternyata juga harus bisa menjaga kecantikannya. Bagaimanakah untuk menjaga kecantikannya itu, atau ada kiat-kiat khusus, tips khusus yang bisa digunakan untuk kita semuanya. Kali ini saya sudah bersama dengan saya bilangnya repot nih ya e-lovers ya, harus panggil Mbak, emang Mbak gitu ya, Ibu juga enggak juga gitu ya, enaknya Mbak biar awet muda. Selamat siang, selamat sore Mbak Ika. Selamat sore. Selamat sore. Johan. Gimana kabarnya Mbak Ika? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak Ika aja ya. Boleh. Aduh, senang sekali Mbak Ika. Meskipun kita barusan ketemu nih ya Mbak Ika ya, dan ini kan masih nuansa Lebaran nih ya Mbak Ika ya. Ini saya juga ingin sekali ngucapin minal aidin wal faizin ya Mbak Ika ya. Maaf lahir batin, taqabballahu minal wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya semoga apa yang kita lakukan di saat-saat Ramadan lalu, betul, Allah semuanya meridhoi ya gitu ya. Amin. Ya. Nah, Mbak Ika ini tadi sempat enggak sih bingung ke arah Cito? Ini e-station itu apa sih sebenarnya begitu ya? Iya, jadi sudah ada gambaran sih gitu. Terus kalau Cito kan gampang ya, udah biasa juga main ke sini. Oh gitu. Jadi nanya. Kalau e-stationnya di mana gitu sempat. Iya tadi ya? Sempat nanya, begitu naik lantai 3 udah langsung nanya, langsung sampai alhamdulillah gitu ya. Tapi ingat ya Mbak Ika ya, aku panggilnya Mbak Ika boleh, aja. Boleh. Bener loh ya e-lovers ya, ini Mbak Ika ini aku nggak mau nyebutin deh, pokoknya Mbak Ika ini benar-benar awet muda banget gitu loh. Dan ini resepnya apa sih sebenarnya? Padahal Mbak Ika sendiri ini e-lovers ya, banyak sekali aktivitas yang juga dilakukan ya. Iya, betul. Nah cocok sekali kalau kita ajak ngobrol-ngobrol seputar dunia wanita atau dunia perempuan yang memiliki sebuah aktivitas yang besar dan juga harus bisa menjaga kecantikannya dan menjaga dirinya untuk bisa eksis ya gitu ya Mbak Ika ya, sehat pokoknya ya Mbak Ika ya. Iya, insya Allah. Mbak Ika, kalau boleh tahu Mbak Ika ini selaku apa ini dari? Saya marketing manager dari PT Probis, Probeli Indonesia Sejahtera. Produk kami bisa lihat kamera Mbak Ika? Iya, ini. Produk kami adalah personal care dengan merek Dare and Dear. Ya, Dare and Dear. Jadi saya bawa contoh produknya. Di sini kami produksi body wash, itu ya, body wash. Kemudian ada pasta gigi, yeah. Dan kemudian ada face wash, sama satu lagi yang sedang launching itu sampo. Ya, boleh itu sampo. Ya. Sampo itu ya. Nah, ngobrol-ngobrol Mbak Ika ya, bahwa dunia perempuan ini begitu besar sekali ya, dan perempuan yang memiliki sebuah aktivitas tinggi ini pun juga dituntut untuk bisa menjaga diri. Kiat-kiat dari Mbak Ika sendiri ini apa ini sih Mbak, kok sampai Mbak Ika itu awet cantik gitu ya meskipun aktivitasnya besar gitu? Apa harus makannya, pola makannya atau gimana ini Mbak Ika? Ceritain dong Mbak Ika. Iya, boleh. Jadi saya sharing sedikit ya. Tentu saja sebagai seorang muslimah, yang pertama adalah kita harus jaga kebersihan diri, jaga wudhu, kemudian jaga sholat. Itu yang pertama, yang utama. Kemudian yang kedua, kita pilih makanan itu juga yang yang sehat. Yang pertama adalah yang halal, kemudian sehat, kemudian tentu saja yang bergizi, makanan bergizi.
karena usia saya juga sudah segini ya, jadi saya nggak bilang usia segini gitu, enggak kok, masih belasan tahun kok Mbak Ika. Masih 17. Masih 17 benar. Jadi makanan itu memang kalau bisa sebisa mungkin kita pilih sayur dan buah lebih banyak. Gitu. Sayur dan buah ya. Sayur buah lebih banyak, air putih lebih banyak gitu. Olahraga sendiri? Kalau olahraga ya memang sebaiknya begitu ya. Sebaiknya memang kita rutin olahraga gitu. Cuman setiap orang kan beda-beda. Terus terang kalau saya jarang sekali olahraga. Gitu ya. Tapi jalan itu termasuk juga olahraga gitu kan? Iya betul. Tapi sebagai ibu rumah tangga, tentu saja aktivitas saya juga tidak lepas dari aktivitas fisik. Gitu. Misalnya kalau dulu anak-anak masih kecil-kecil, tentu saja ibu-ibu kan harus merawat anak nih di rumah. Gitu. Dan semua itu butuh energi yang besar kan? Gitu. Betul sekali. Iya. Apalagi kalau kita masih punya anak balita, itu kan dia lagi seneng-senengnya eksplorasi gitu ya, jadi bergerak ngikutin terus gitu. Kemudian nanti dia sekolah, ibunya juga harus nganter jemput, nungguin, itu kan sudah menguras energi juga, ditambah dengan nanti di rumah juga harus tetap belanja, masak, bersih-bersih rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurus rumah, itu kan tentu saja energi juga terkuras gitu. Nah, dengan itu sebetulnya kita sudah sudah berolahraga sih kalau menurut saya, sudah beraktivitas, banyak keringat. Nah, kemudian berikutnya orang hidup itu kan nggak lepas dari masalah ya, masalah. Nah, kalau kita stres, kemudian kita hidup di kota dengan tingkat polusi yang ya kita tahulah seperti ini gitu, pastinya juga akan berimbas pada kulit kita, gitu ya. Selain tentu saja pada kesehatan organ-organ dalam kita. Cepat tua gitu ya, Mbak. Gitu. Tapi kita nggak bisa hindari masalah, nggak bisa hindari stres. Jadi tentu saja kita harus bisa mengelola stres dengan benar, gitu. Kalau Mbak Ika sendiri mengatasi stres pekerjaan gitu, gimana sih Mbak? Kalau ibu rumah tangga contohnya, kalau kita lagi stres gitu, kalau saya sih gampang aja jalan-jalan aja, misalnya sama anak-anak atau sama teman-teman. Kemudian alhamdulillah saya juga aktif di sekolahan anak, di komite, di pengajian taklim di sekolah anak-anak juga dulu gitu. Nah, insya Allah itu semua juga bisa menjadi bisa dari situ kita bisa dapat ilmu bahwa stres itu bisa dikelola dengan baik. Itu contohnya. Jadi bisa dikelola dari diri kita sendiri gitu ya, Mbak ya. Betul. Stres itu bisa dikelola dari diri sendiri. Gitu. Nah, Mbak Ika, tadi kita sebelum on air siaran ini tadi kan banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Mbak Ika nih ya. Nah, tadi sempat belajar di beberapa universitas ya, di Surabaya. Kemudian kalau di Surabaya di mana? Saya sempat kuliah di UNER, di sastra Inggris. Di sastra Inggrisnya. Kemudian 92 saya UMPT lagi, itu saya pindah ke psikologi UGM. Psikologi UGM. Nah, ini ngobrol-ngobrol, kalau psikologi UGM larinya ke marketing, ini gimana ini? Ini bisa dong cerita sedikit. Jadi kalau dari keilmuan dari akademik itu kami dulu juga belajar di psikologi, juga ada psikologi marketing, psikologi konsumen gitu. Kalau sekarang kebetulan alhamdulillah anak saya juga saat ini semester 5 di psikologi UGM. Cuman mata kuliahnya saya tanya-tanya itu dia belum dapat gitu. Jadi itu nanti pilihan gitu. Memang belajar marketing, belajar pemasaran itu juga sambil ini sih terus terang sambil trial and error. Jadi otodidak
gitu kalau saya. Kemudian tentu saja saya disupport penuh sama keluarga, sama tim dari Probis gitu, sama direktur, sama teman-teman staf yang lain begitu. Dan itu membuat Mbak Ika sendiri eksis dan berkeyakinan bahwa Mbak Ika ini bisa gitu ya, Mbak Ika ya. Alhamdulillah. Dan itu ya e-lovers ya, sebenarnya apa yang kita lakukan itu harusnya kita bisa meyakini bahwa diri kita ini mampu gitu ya Mbak Ika ya. Betul. Jangan sampai kita ini minder sedikit aja gitu ya. Karena dengan keminderan itu kita akan bisa tidak akan bisa menjadi orang yang sukses begitu ya Mbak Ika ya. Betul. Oke, kalau gitu e-lovers ya, kalau Anda ingin bertanya-tanya terkait dengan kiat-kiat bagaimana sih untuk bisa menjaga perempuan atau Anda perempuan yang bisa sekarang ini banyak sekali aktivitas dan tetap cantik, ini bagaimana ini ada resep-resepnya enggak sih ya? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ika sedikit ya bahwa kiat-kiat cantik itu kita nggak boleh stres ya. Benar ya Mbak Ika ya? Mengelola stres. Kalau nggak boleh stres nggak bisa. Ya, mengelola stres ya. Kita gitu harus ya. bisa kelola stres. Dan yang terakhir adalah pakai perawatan wajah dari Der and Dir. Betul sekali. Jadi itu ya resepnya gitu ya. Betul. Sehingga keawetan dari perempuan itu bisa terjaga gitu ya. Insya Allah. Dan tidak lekas tua gitu ya Mbak Ika ya. Insya Allah. Nah Mbak Ika, kalau boleh tanya ini ya, kalau dari pengalamannya Mbak Ika sendiri ketika menghadapi sebuah masalah dan kemudian masalah itu tidak kunjung usai gitu ya Mbak Ika ya. Ini kan biasanya mempengaruhi akan jiwa perempuan itu sendiri kan Mbak Ika ya. Bisa-bisa lekas tua gitu ya. Nah ini gimana ini cara menghadapi masalah yang pengalamannya Mbak Ika sendiri? Iya itu tadi kalau yang saya sampaikan tadi dari poin 1 sampai poin berapa tadi 4 ya? Iya 1 sampai 4 itu. Nah yang kelima adalah saya rutin pakai Der and Dir. Baik face wash, kemudian body wash, kemudian juga apa namanya pasta gigi, kemudian ada lagi satu sampo gitu ya. Produk-produk Der and Dir ini karena apa? Karena produk Der and Dir itu kami buat bahan-bahannya non deterjen, jadi tidak mengandung deterjen. Dalam hal ini bahasa kimianya itu SLS, jadi produk kita itu non SLS. SLS itu sodium lauryl sulfat. Jadi dia adalah deterjen yang berfungsi sebagai pembersih minyak. Pembersih minyak ya. Ya, pembersih minyak. Tetapi dan efeknya adalah dia memproduksi banyak busa. Makanya kalau kita pakai sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun cuci pakaian, kemudian kita punya sampo mobil misalnya, itu kan dia banyak sekali busa. Nah, busa itu memang hasil dari deterjen SLS itu tadi. Memang bagus gitu, bersih gitu, tapi dia mengiritasi kulit. Kemudian dia mengikis kelembapan kulit. Kalau kita pakai terus gitu, lama-lama kulit kita jadi kering. Tapi Der and Dir ini diciptakan tanpa SLS dan dia mengandung provitamin B5, mengandung vitamin E, dan yang bagus adalah dia mengandung astaxanthin. Astaxanthin atau alga merah. Nah, alga merah itu manfaatnya bagus banget. Satu, dia antioksidan, kemudian dia anti aging juga ya, bermanfaat untuk sebagai anti aging. Jadi dia menjaga kelembaban kulit. Itu yang terutama, nggak cepat keriput, tidak lekas keriput, tua gitu ya, kelihatan tua gitu ya. Nah baik ya, kalau Mbak Ika sendiri mengamati ini ya, kalau perempuan zaman dahulu sama zaman sekarang itu ada perbedaan nggak sih Mbak? Banyak ya. Kalau saya lihat terutama ibu-ibu zaman dulu itu lebih lebih tough, lebih tough. Kemudian karena kan lingkungan zaman dulu juga belum seinstan sekarang.
semua harus diusahakan sendiri gitu. Jadi kalau ibu-ibu zaman dulu menjaga kecantikan itu kita tahu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita itu dulu sampo itu produksi sendiri, bikin sendiri ya kan, misalnya dari seledri, misalnya dari merang, betul, dari merang gitu. Nah itu kan natural banget gitu, natural banget, nggak pakai bahan kimia. Nah justru itu ditambah dengan pola makan beliau-beliau yang masih natural juga ya kan, sayur zaman dulu, buah zaman dulu kan belum di pestisida, belum kena pestisida. Nah itu alhamdulillah jadi bagus ke tubuh ya kan, kecantikan kulit itu terjaga gitu, kesehatan tubuh keseluruhan juga terjaga, makanya orang dulu kan umurnya panjang-panjang, itu yang saya lihat. Beda dengan betul orang sekarang ini ya, dengan zaman kita, zaman kita sudah semua teknologi sudah maju, kemudian tentu saja efeknya yang paling mudah dilihat adalah polusi itu tinggi ya kan, kita pakai kendaraan, pakai mesin di mana-mana, polusi tinggi, kemudian sinar UV juga tidak bisa kita hindari. Nah itu memang beda sekali ya, Mbak Ika ya, untuk cara merawat ya perempuan, betul, itu ya. Iya. Dan sangat penting sekali ya dalam perawatan wanita atau perempuan itu ya. Kalau aku bilangnya cowok ribet banget gitu ya, kayaknya yuk banyak sekali gitu loh ya Mbak. Tapi itu semuanya bisa dilakukan kan ya Mbak ya? Iya. Jadi ada juga teman-teman itu yang suka ke salon misalnya, suka ke klinik gitu untuk perawatan. Tapi terus terang kalau saya lebih suka perawatan di rumah. Gitu, saya lebih suka perawatan di rumah. Nah, praktisnya itu tadi. Jadi produk tadi ya. Betul. DRNDIR ini namanya juga personal care gitu ya. Personal care ini perawatan kita sehari-hari. Kita mandi saja pakai body wash ini. Sudah, kita nggak perlu pakai lotion lagi. Itu kulit itu lembut banget dan kami punya customer, kami punya klien, punya customer itu beliau pernah sakit lupus, kemudian kulitnya kering, lalu beliau pakai minyak zaitun, maksudnya untuk melembabkan, mengembalikan kelembapan, tapi ternyata makin kering, hitam, kering, mengelupas. Alhamdulillah setelah memakai body wash DRNDIR ini kelembapannya kembali, gitu. Jadi sembuh, berangsur-angsur sembuh. Sudah alhamdulillah sampai sekarang sembuh gitu ya. Kulitnya bagus lagi, alhamdulillah gitu. Nah, Mbak Ika tadi basicalnya adalah psikologi ya, kemudian selain itu bahasa Inggris juga ya, dan tentu dua bidang itu yang dilakukan atau yang pernah belajar ini Mbak Ika itu ya, itu kan saling ketergantungan atau saling berkaitan ya. Dan tidak kaget juga ketika Mbak Ika turun di dunia marketing, bisa dilakukan semuanya gitu ya. Alhamdulillah. Punya nggak Mbak pengalaman di saat jadi marketing itu ada yang human error gitu waktu itu? Kalau human error banyak lah di mana-mana. Boleh dong diceritain kemudian cara mengatasinya kayak gimana tuh? Iya. Kita bekerja berhubungan dengan banyak orang, dengan orang yang beragam tipenya gitu, karena memang setiap manusia itu kan diciptakan unik. Anak kembar aja nggak mungkin sama persis gitu, apalagi dalam hal karakter, dalam hal kepribadian mereka pasti berbeda gitu. Nah, kita bertemu dengan banyak orang, tentu saja kita harus punya bekal. Ini saya bicara sebagai marketing ya, sebagai tenaga marketing. Tentu saja kita harus punya bekal untuk punya toleransi lebih tinggi gitu.
kita harus fleksibel, harus punya toleransi lebih tinggi gitu. Namanya orang bekerja melakukan kesalahan itu sudah manusiawi lah gitu ya. Kalau saya misalnya saya ada order nih, kemudian ternyata salah kirim gitu, Kalau saya sih ya santai aja, namanya manusia gitu namanya. Saya pun juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan. Ya selama ini sih alhamdulillah semua bisa diatasi gitu. Yang penting adalah komunikasi gitu. Pertama kita harus punya fleksibilitas, punya toleransi lebih, kemudian kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu aja gitu. Jadi e-lovers ya, seorang Ika Rahma ini ternyata juga yang memiliki keanggunan, santai, kalem orangnya, ternyata juga memiliki pernah juga error gitu ya Mbak ya, dan bisa diatasi dengan cara kita melakukan komunikasi yang baik, betul, begitu ya. Pernah nggak dicaci maki gitu Mbak Ika? Pernah beberapa kali. Jadi ya langkahnya sih ya pasti kita akan beri penjelasan gitu. Kita akan jelaskan dulu pada customer gitu. Kenapa kok misalnya pesanannya ketuker, misalnya kita tidak bisa memenuhi pesanan gitu, kenapa gitu. Karena semua kan berkaitan dalam hal produksi, dalam hal distribusi. Kalau kita bicara produk ya, kita menjual produk gitu kan pasti semuanya berkaitan. Mulai dari main distributor, dari pabrik sampai ke gudang, sampai ke admin, semuanya kan berkaitan. Itu ke armada logistik, itu semuanya kan berkaitan gitu. Jadi pernah juga ya dicaci maki gitu ya. Jadi pernah. Perasaannya Mbak Ika waktu itu kayak gimana? Terkejutkah atau kaget atau seperti apa? Ya pasti pertama kaget, tapi kita harus segera handle, kita harus segera telusuri gitu. Nah sekarang ini Mbak Ika, coba nih ya, aku kliennya atau pembeli dari produknya Mbak Ika, dan kemudian saya protes nih, pengirimannya kok nggak sampai nih. Ini kan otomatis saya komplain gitu ya. Nah, biasanya by telepon atau iya lebih banyak by WA gitu. Oke. Nah sekarang aku coba telepon nih sama Mbak Ika. Ini seolah-olah kita drama gitu ya. Bahwa saya sendiri seorang pembeli produknya Mbak Ika, dan kemudian tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, ya di sini dengan saya Bu Ika, Marketing Manager Probis. Ada yang bisa dibantu? Ya Bu Ika, ini saya nih ya bilang customer ya? Iya, boleh. Customer beberapa hari yang lalu saya beli produknya Mbak nih, Ibu. Nah kemudian ini kok nggak datang sih, gimana sih Mbak? Oh begitu. Ini saya butuh banget nih Mbak, karena harus harus saya pakai gitu loh. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu resi pengiriman. Bentar ya, saya cek dulu ke admin. Nah nanti mohon ditunggu kira-kira 10 menit, nanti saya hubungi lagi. Cepet loh ya Mbak ya. Insya Allah, iya. Baik. Jangan sampai telat lagi, soalnya saya sudah kagum atau sudah senang banget dengan produknya Bu Ika ini. Terima kasih. Jangan sampai ini ya Mbak telat ya. Saya tunggu ya. Iya, mohon maaf sebentar ya Pak ya, saya cek dulu ya. Baik kalau gitu. Jadi kayak gitu ya Mbak Ika ya. Kira-kira seperti itu. Cara untuk mengatasi pembeli customer itu dalam mereka protes karena pengiriman yang telat atau tidak sesuai dengan ordernya, begitu ya Mbak Ika ya. Jadi itu ya e-lovers ya. Apapun bentuknya, kita semuanya harus bisa menghadapinya, dan itu menjadikan sebuah patokan kita agar kita tetap
terjaga kesabaran kita ya Mbak ya. Iya betul. Dan tipsnya adalah kalau kita menghadapi customer itu, yang pertama jangan sungkan untuk minta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Itu yang paling utama. Berikutnya adalah kita harus selalu mengapresiasi. Kita harus berterima kasih gitu. Jadi dengan begitu insya Allah nanti customer juga akan merasa diperhatikan, merasa dihargai begitu. Wow, banyak sekali ya pelajaran-pelajaran tadi di saat awal-awal tadi menyebutkan bahwa giat-giat cantik perempuan itu di banyak sekali aktivitas ya, dan ternyata dunia wanita atau dunia perempuan itu sangat mengasihkan juga ya, senang juga kalau melihatnya gitu ya, ya Mbak ya. Ya beginilah, alhamdulillah. Tentu saja support itu tetap kita butuhkan. Yang pertama kita harus itu tadi jaga ibadah, jaga doa, terus kita jaga hubungan baik, kemudian kita. Boleh diulangi Mbak tipsnya itu Mbak? Oke. Jadi yang pertama sebagai seorang muslim tentu saja kita harus tetap jaga ibadah, jaga sholat, kemudian yang utama lagi adalah berdoa pada Allah itu, kemudian kita harus menjaga hubungan baik dengan siapapun gitu, dengan kita perhatian, menyayangi terutama keluarga, anak-anak, sayang sama orang tua, sama siapapun lah gitu, rekan kerja kita di kantor, kemudian tetangga gitu ya. Kalau kita muslim kita pasti tahu lah bahwa tetangga itu lebih utama daripada saudara gitu, karena saudara mungkin jauh tapi yang namanya tetangga kan deket banget, mepet sama kita gitu tinggalnya, rumahnya. Nah support dari semua itu, dari mereka-mereka itu yang insya Allah tetap menjaga kita tetap sehat itu kalau saya. Jadi itu ya Mbak Ika ya, kiat-kiat dalam menjaga diri kita agar kita tetap cantik ya, untuk para perempuan begitu ya Mbak Ika ya, sehat, dan tetap sehat juga, dan meskipun banyak sekali aktivitas yang dilakukan ya, tadi di awal kita sudah menyampaikannya gitu ya. Oke, baik, dalam perjumpaan di sesi terakhir kali ini mungkin ada harapan kepada para perempuan sekarang ini yang mungkin saja mereka bingung ya, karena bingungnya saya itu aktivitasnya banyak gitu ya, dan bagaimana untuk cara menjaga kecantikannya agar dia bisa cantik dan dia juga bisa melakukan aktivitas yang begitu banyak sekali. Ini apa ini mungkin bisa disampaikan untuk perjumpaan kita di sore hari ini Mbak Ika? Iya baik, jadi saya ulangi lagi bahwa yang terutama adalah kita pilih makanan yang sehat, makanan bergizi, kemudian olahraga, kemudian kita kelola stres ya, dan tentu saja kita jaga perawatan, jaga kulit kita dengan produk dari Dare and Dear. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Baik kalau gitu. Baik ya, sudah bersama kami. Terima kasih sekali ya. Banyak sekali resep-resep, tips-tips yang bisa kita manfaatin, dan semoga apa yang kita bicarakan atau obrolkan kita di kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah pencerahan buat para generasi milenial perempuan khususnya di sore hari ini yang menyaksikan atau mungkin melihat siaran kami melalui YouTube-nya iStation Surabaya. Insya Allah, senang sekali sudah diberi kesempatan berbagi di sini. Terima kasih. Kapan-kapan nanti kalau ada waktu nih ya Mbak Ika ya, kita bisa join lagi ngobrolin produknya PT Produs ya. Ini lebih rinci banget, menarik sekali, dan tentu ini menjadikan sebuah harapan kita
bahwa produknya kan tidak hanya untuk perempuan saja ya, Mbak Ika ya, betul, bisa untuk semuanya ya. Laki-laki juga. Kita bisa create di E-Station Surabaya tentunya ya. Allah. Wah luar biasa sekali. Baiklah kalau gitu Mbak Ika, salam ya buat teman-teman. saya kemarin gini Mbak Ika, waktu SMS, WA gitu ya, waktu WA dan alhamdulillah beliaunya sangat respon banget gitu ya. Iya, kooperatif juga. Kayak hukum aja di tengah-tengah polisi, kooperatif. Oke, boleh kan saya menyalami sebentar ya untuk Big Boss saya yang tentu hari ini menyaksikan siaran kita ya Mbak Ika ya. Oke, thank you banget buat, saya panggilnya siapa ya? Gus Coy ya. Gus Coy, thank you ya sudah memberikan kesempatan ngobrol bareng bersama Mbak Ika ya. Luar biasa sekali dan tipsnya, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, dan tentu kita nanti bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa memperdalam produk-produk yang ada di PT Probis begitu ya Gus Joy. Thank you Gus Joy ya. Salam buat teman-teman di Probis dan juga semoga sehat selalu semuanya. Mbak Ika, terima kasih sudah hadir bersama kami di stasiun. Iya, semoga kehadiran Mbak Ika Rahma ini selaku marketing ya, manajer marketing dan juga distributor Jawa Timur PT Probis ini bisa memberikan arti tersendiri buat kita semuanya dan tips buat para generasi milenial sekarang ini ya, khususnya para perempuan. Insyaallah. Terima kasih Mbak Ika, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Sampaikan salam buat teman-teman di Probis di kesempatan kali ini. Iya. Terima kasih, selamat sore Mbak Ika. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ilvers, itu tadi obrolan saya bersama saya harus panggilnya Mbak ya, lebih enak, lebih familiar, lebih menyatu gitu ya. Dengan Mbak Ika Rahma selaku marketing manager dan juga distributor Jawa Timur PT Probis yang tentu sudah kita ajak ngobrol santai di E-Station Surabaya. Semoga apa yang diberikan atau diobrolkan kita di kesempatan kali ini sangat bermanfaat buat kita. Saya Yohansa Samudra masih menemani Anda di E-Station Surabaya dan saya akan kembali sesaat lagi.